Alhamdulillah, tibalah kita kepada inti daripada acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu acara Tablighul Islamiyah yang insyaallah akan disampaikan oleh Syekhuna Al-Mukarram wal Mu'addam, yakni Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Akad yang dari Majalengka. Kepada beliau waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma du'a lillahi idza tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma du'a lillahi idza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bahasa Indonesia apa bahasa Sunda? Sebentar, saya supporter sepak bola. Sabar. Yang dalam, punten permisi para kiainya, mau bahasa Sunda apa bahasa Indonesia? Yang dalam, Sunda. Oke, tantangannya. Sunda. Sunda. Mugia panjang umur, sehat walafiat, barakah dunia akhirat, dilancarkan usahana, dilancarkan rezekina, dilunaskan hutang-hutangna, anu teu acan gaduh jodoh digampilkan jodohna, budak leutik geus anu tos gaduh jodoh mugia ditambihan. Kiai amin sadaya anu dilepet ditambihan bahagiana, ditambihan sakinah mawaddah warahmahna, ditambihan soleh sareng solehahna, ditambihan rezekina, mugia husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Ya kana abudu wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadrana bi sayyidina Muhammad. Hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadfi'u bihi su'al qada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المرتضى اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد. Kurang semangat atuh kurang semangat ibu-ibu cari cingwe kunaon bu aya soraan cicing katanya ke ibu-ibu lah bu ya ibu-ibu teh aneh cicingnya meren tiris bisa meren lapar meren dan berkata acan di imam atanapi terkesima lihat ketampanan saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu semangat. Sholawatan lah rek sholawatan. Ayo sholawatan ya mumpung aya pantun ya nangannya tadi ya. Rajin. Sampai tabu sana. Ulah suap siap bae. Tabu hiji lembur berarti aing amplopnya tambahan ya. Lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Ayo sama-sama. Salatullah salamullah Salatullah salamullah para wanita dan laki-laki mari kita sholawat Nabi untuk menjaga isi hati biar dapat syafaat Nabi. Salatullah salamullah salatullah para jomblo dan jomblo. Ayah jomblo di dia ayah. Oh bang, jomblowati ayah. Ayah jomblowati. Ayah udah ayah dicandung gua ayah ayah. Wah. Ya jomblo, pilangkeun jeung jomblo ya khusus jeung jomblo. Jomblowati pilangkeun. Cenah nyariosna bere Sunda leres. Soalnya geus tadi geus nyambat heula ka juri ya. Ketiasa bahasa Sunda aing. Para jomblo dan jomblo jangan suka main hati. Osok aya jomblo nu main hati. Baperan, ada ya udah ora ya. Ente ini kadang-kadang ya. Ente ini masa depan. Jangan sampai masa depan Anda hancur gara-gara main hati yang salah. Slepe, lo bateng nempo si jeje sia. Ribu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih, saya kasih tahu ya, orang kalau main hati itu pasti ujung-ujungnya sakit, pasti. Sakitnya tuh di sini. Ketinggalin teh istri di dia. Sakit. Kalau sama main hatinya sama Kanjeng Nabi, mual aya nyeri. Pasti bahagia. Pasti akan mendapatkan balasan yang menjadikan kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Ya makanya malam ini siap main hati, siap? Sama siapa? Sama Kanjeng? Siap? Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu pokoknya kudu main hati jeung Kanjeng Nabi. Ulah jeung nu lain Kanjeng Nabi bakalnya para jomblo dan jomblo jangan suka main
kecuali untuk sang agar selamat di mahsyar nanti. Salat salamullah salatullah ala wahai nini jeung ayah nini ayah kita ninggalin di mana nini tapi dah tarang aku zaman ayeuna nini tarang aku kuna loba teh main TikTok nini aneh umur geus 50 tahun kahayang teh dipayuneun teh Al-Qur'an ieu mah TikTok geus nini teh lipen meni berem oh nini aki-aki ayah wahai nini jeung aki umur panjang dari ngerti bener dari ilahi kesempatan tak dua takut Israel menjemput mati. Salat Rasulullah salamullah jangan mudah bilang I love you. Ayah begitu ayah. Utik-utik I love you. Masya Allah. Penyakit begitu teh. Tanya. Kamu baru budak ini. Tolong orang tuanya harap didik kontrol HP-nya, ya. THD banyak bilang I love you, tapi cintanya palsu. Nunggu sekarang wing banu palsu. Masya Allah. Mimiti kawin mah ngageroan teh nyauran teh bebek cina sayang. Mimiti kawin. Genep bulan beda deui kokom cuma anak di geroan. Aya kokom di dia. Masya Allah, dipanggil namanya langsung kokom. Kunaon geus genep bulan kawin. Geus satahun beda deui, beda naon ngalintuhan di geroan naon gembrot cenah. Geus palsu lobana. Masya Allah. Jangan mudah bilang jika cintamu hanya palsu, hati kalau tidak menentu, sholawatlah yang bisa bantu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. Giliran ngaji ya, giliran ngaji tadi biar pada semangat dulu dapat pahala ya, sama Allah dihilangkan rasa sumpahnya dan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatil kurama, para habaib, para kiai, para alim ulama, para kesepuhan, para tokoh agama nuku pribados dipihormat,
Masya Allah, habaibna seueur, kiaina seueur, aya Al Habib Qasim Al-Kab, aya Habib Faik As-Segaf, ada Al Habib Muhammad Al-Attas, ada Al Habib Ahmad Al-Hasni, dan juga ada Al Habib Husin bin Syahab, dan juga para kiainya, para kiai, ada Kiai Samsuddin, ya. Oh Habib, aya lain? Ya, kunaon Bib? Bisa nyaho tadi aya besek aya arangan ditempuh heula ya. Aya Kiai Idris, Masya Allah yang saya hormati dan saya muliakan, para kesepuhana, Kang Haji Indin yang baru saja tadi ngobrol, kenal, nusanesna nu tersebatkeun dan memang teu karnal saaran-arana. Jangan salahkan saya, salahkan panitia kunaon teu ditulis aran-aran kiaina. Ayo, hapunten. Mudah-mudahan tapi tidak mengurangi rasa takdim dan hormat pribados ka anjeun-anjeunna mugia sing parajang yuswa fi taatillah wa fi taatir Rasulillah. Mudah-mudahan dikasihan rizki ku Gusti Allah, rizki al-wasi'ah wal barakah hisiyah wal ma'nawiyah zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan juga tidak lupa selaku aparatur pemerintahan ayang hadir Sir, dari pihak sipil maupun militer, Paku, ayah, Pak Samad, oh ini Paku, Masya Allah, Alhamdulillah, segar Paku, panjang umur Paku, beserta jajarannya, dari pihak muspikanya, dari tentaranya, TNI, Polri-nya, semuanya, kita doakan di seluruh Indonesia, mudah-mudahan berkat mulut Indonesia aman, Indonesia barakah, Indonesia damai, Indonesia sejahtera. Mudah-mudahan aparatur pemerintahnya dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengemban amanat anu bisa ngapatjakeun masyarakat rakyat Indonesia dan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Dan juga yang saya muliakan dan saya hormati dan kita doakan bersama-sama kepada seluruh para panitia acara yang mulia, yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah muliakan dan bahagiakan di dunia sampai akhirat. Dan yang sudah sumbangsi hartanya, pikirannya, tenaganya, bahkan anungan saukur nyumbang doa bae ge teu nanaon ku aing didoakeun. Kan aya jalma nu kan saukur nyumbang doa aya. Aya nu nyumbang doa mah antara dua. Memang bener meureun teu gablek duit, sarua di dieu teu gablek bahasana. Oh sami, punten ya para saudara tadi menang nyambatna belajar heula ka Ustaz Lili di jalan ge. Ayah menyumbang doa teh Bapak punten ya, itu yang nyumbang doa dia memang nggak punya fulus, memang malarat, boga duit sakitu-kitu nah, tenaga aduh berat, dan geus aki mikir teu bisa, dan geus dipikun cenah kiai para panitia punten abdi mah nyumbang doa teu naon pantes didoakeun mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Tapi sabalikna ya muludan acara PHPI sumbangan loba duit padahal ngeredak 20.000 baik. Aduh ya bahaya nu kieu, bahaya na kunaon mimiti tanyakeun eta duit di mana tah, halal atau napi haram. Lamun halal PHBI gede, masjid gede, yatim gede, masih hana da boga duit. Tapi lamun medit, Masya Allah, apal medit? Nggak ada duit PHBI, oh cuma 20.000 bae bos. Padahal haji kan aneh, haji ngarana seberapa? 20.000. Giliran acara dangdutan, oh artis nanti aing, astagfirullahaladzim. Ping-ping kemana-mana, belahan dada kemana-mana, aurat kemana? Sumbangan tipe haji, Pak Haji Edan ngarana gitu mah. Eta diragukeun duitna nyawa tah halal atau napi haram? Subhat bisa jadi haram. Duit haram mah punten ibu bapak. Duit setan dihakan ku juri, duit haram. Moal aya barokah. Nah, ini pendidikan, ini tarbiyah. Ini adalah ilmu introspeksi diri kita, khususnya untuk orang-orang yang pelit. Bagaimana pengorbanan dia untuk Habibuna Muhammad, untuk Rasulullah. Segala sesuatu yang kita korbankan, yang kita keluarkan harta untuk Rasulullah tidak akan disia-siakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, mumpung aya carita ya, mumpung ingat besok poho deui aing. Dulu waktu zaman Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah keluar di tengah panasnya matahari. Siang hari keluar, dia jalma manusia-manusia yang berada di Madinah
Orang-orang kalau sudah siang jam 1, setengah 2, jam 2 eueuh keluar saking panasna. Sok taroskeun ben geus pernah ka Makkah musim panas kumaha? Heeh. Keluar teh aduh geus mun itu betah teh hayangna dilebet. Ini zaman Nabi pun seperti itu. Kalau udah selesai salat zuhur, mereka pulang ke rumah masing-masing, ada yang ngaji di rumah, ada yang makan, ada yang tidur. Ini kok subhanallah tiba-tiba Rasulullah keluar. Rasulullah keluar, nggak seperti biasanya, nggak keluar pasti ada sesuatu yang penting dan genting. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ketika itu pun subhanallah, teu make janjian. Sayyidina Abu Bakar ge keluar, Sayyidina Umar ge keluar. Ambrok di jalan. Ci, Abu Bakar mana keur naon? Cek Sayyidina Umar teh. Cek Sayyidina Abu Bakar, Umar mana keur naon keluar tumben. Pasti ngaji, aya Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, maaf maju Umar. Apa yang sudah mengeluarkan Anda ini? Apa yang sudah mengeluarkan Anda ini? Kok bisa jam segini ente ini keluar? Orang pada di rumah, pada makan, pada istirahat, di siang panas. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Ju ya Rasulullah. Naon? Ju, nyaho ju. Lapar, pribados, tos ti kamari tetuan. Pribados, tos ti kamari teu bayangkeun Sayyidina Abu Bakar ya nu ngabela sareng Kanjeng Nabi urang ngeunahna ayeuna teu tuang ti kamari pernah urang temadang sapoe puasa bae kulutus insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar ketika ditanya anta ya Umar, sama ya Rasulullah. Ju ya Rasulullah, sama seperti Abu Bakar, dari kemarin saya belum makan. Bayangkan Abu Bakar dan Umar keduanya belum makan seharian, maka keluar neangan pidah. Iya para sahabat kalau nggak lapar nggak keluar, laparnya ini sudah kebangetan. Kalau nggak kebangetan belum dirasa, yang dipikirkan apa? Allah dan Nabinya. Urang mah eutik saeutik makan, saeutik tuang, saeutik nyatu. Jadi nyatu kan? Oh sami. Sedikit-dikit makan, jam 6 makan pagi ya. Jam 8 tawadang, jam 11 madang deui, jam 3 dahar, sore maghrib ngopi jeung roti, ek beuting nek sare madang deui. Warak banyak kumarek istiqomah da beuteung na bucitra. Bagaimana mau istiqomah? Lihat para sahabat, kenapa mereka bisa istiqomah? Karena mereka sering lapar. Lihat orang-orang yang sering lapar bisa istiqomah. Karena menekan daripada hawa nafsunya. Makanya nih kalau mau mendidik anak-anak ya dari mulai kecil nih, ajarin puasa Senin Kemis, ajarin puasa Daud, puasa dahar. Kalau nggak bisa aduh berat, yang dia Senin Kemis lah. Kalau ada puasa sunnah seperti Arafah, didik terus. Ya, karena orang yang banyak makan nanti hawa nafsunya bakal brutal. Sayyidina Abu Bakar lapar, Sayyidina Umar lapar. Ditanya sama berdua ini, ya Rasulullah, apa yang sudah mengeluarkan Anda ya Rasulullah? Di tengah siangnya matahari, panasnya matahari, teringnya matahari, tidak keluar, pasti Anda ini ada sesuatu yang genting ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yang mengeluarkan saya sama sebab daripada yang mengeluarkan Anda berdua. Lapar. Lapar. Tos tilu dinten abdi tetuan. Tilu dinten Kanjeng Nabi. Abu Bakar sapoe, Umar sapoe, Nabi sabaraha poe? Tilu dinten. Tilu dinten pernah ibu-ibu ngarasakeun tilu dinten tetua? Boro-boro. Ya, alhamdulillah. Ketika ini berbincang ada seorang sahabat melihat dari rumahnya, dari dekat situ menghampiri Rasulullah, mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Abu Bakrin, ya Umar, ma'akhrajukum. Apa yang sudah mengeluarkan Anda di siang teriknya matahari? Apakah ada yang saya bisa bantu? Apa ya Rasulullah? Kok tumben? Iya, kami ini sedang mencari sesuap nasi buat mengganjal perut, isi perut kami sudah berhari-hari tidak makan. Langsung lihat seorang sahabat yang cinta sama Nabi Muhammad mendengar Rasulullah lapar, padahal sahabat sahabat melarang. Lain sahabat anu beunghar loba duit, anjeunna ge teu acan tuan poe eta teh. Teu acan tuan. Dengan mengatakan apa? Teu loba mikir. Ayo mangga tuang di bumi abdi. Padahal teh nyaho ieu. Di imahna aya dahareun teh. Masya Allah.
nggak mikir nanti gimana nanti, yang penting fadol, saya nanti mau cari untuk kasih menyediakan untuk Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Rasulullah ke situ, duduk di rumahnya sebentar ya Rasulullah. Beliau masuk, ini sahabat, bertanya kepada istrinya, wahai istriku, ada makanan apa? Makanan? Nggak ada. Ada makanan ini, satu gandum ini paling untuk hari ini, untuk persediaan kita dan anak kita, untuk cukup 4 orang. Masak. Lauknya, kan kita punya kambing kecil yang buat nanti tujuannya akikah anaknya. Kata sahabat dia, pencit. Masak, sediakan untuk Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini Islam, ini pendidikan. Tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan siapa di lingkungan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Aya nu kitu zaman ayeuna moal aya blawak-blawak heula pemikiran batu, penting aing warak. Masya Allah. Sampai akhirnya ketika itu kata istrinya, ya tunggu, paling selesai habis asar. Keluarlah sahabat ini bertanya, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini lagi dimasak, mungkin habis asar insya Allah selesai. Ya sudah, mari kita di masjid. Di masjid, semuanya ke masjid, tunggu di masjid sampai selesai sholat asar. Ketika beliau ini di dalam masjid, si istri ini langsung ngambil pesok, langsung nyembelih kambing. Bayangkan bu, awewe mencit sorangan, kira-kira ibu-ibu itu bisa mencit tadi dia. Ayah mencit salakina mun kawin deui aya ge ulah kenceng atuh bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya si perempuan ini ngambil pesok. Kebetulan perempuan ini punya 2 anak. Rumahnya tingkat zaman baheula beda dengan tingkat zaman ayeuna. Tingkat asal tingkat. Si anaknya lagi di atas, yang satu umur 6 tahun, yang satu umur 4 tahun. Yang satu berapa tahun? 6, yang satu 4 tahun. Si ibu mencit embek dihandap, si anak mau diluhur ningali. Dua-duanya. Terus angges dipencit, si embek dibawakan disisitan di dalam. Si anak ngomong apa sama adiknya? Dek, ayo kita cobain kayak ibu, kamu jadi kambingnya, saya yang mencit nak. Nyebudak anaknya. Lihat apa yang terjadi, hadirin. Si kakaknya ke bawah ambil pisau, lari ke atas, adek nggak ditangkarakan, dipencit. Buat getih muncul ngagorowok si indung kaget, aya naon jadi dhuwur. Ya sorangan aja keur masak. Kanggo saha? Kanggo Kanjeng Nabi, rek boga hajat lah mun cek paribahasa mah. Langsung ka luhur. Ditingali berserakan darah. Kaget si ibu, ya setengah melotot gitu kaget, si lanceuk sieun. Si raka teh sieun mundur. Subhanallah teu sadar eta jendela labuh ti luhur, blek ka handap si raka nage maot. Bayangkan, ayeuna ibu-ibu sok rek gaduh hajat, tapi rek gaduh hajat tapi di bumina aya babaten. Aya musibah, kira-kira hajatnya jadi henteu. Nya bakal komo ieu anak sorangan. Bayangkeun, nu hiji Yuswa 6 tahun, nu hiji Yuswa 4. Keur lucuna, bagaimana itu perasaan seorang ibu? Dengan cucuran air mata. Dia mengatakan apa? Saya tidak akan mengecewakan Habibuna Muhammad. Saya tidak akan mengecewakan para sahabatnya, dan saya tidak akan mengecewakan suami saya. Dielapan, diberesan, diangkat, dibobok ke dia 2 jenazah teh, ditutupan ku selimut. Lanjutkan dia masak. Untuk siapa? Rasulullah. Menyenangkan Habibuna Muhammad. Apapun yang sudah kita senangkan untuk Rasulullah, jangan khawatir. Lah ini ekspresi cinta kita, tujuannya untuk menyenangkan Habibuna Muhammad. Apa yang terjadi? Selesai dimasak, datanglah Rasulullah dengan para sahabatnya, duduk dan makanan dihidangkan, istrinya di dalam. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Wahai fulan, mana istri dan anakmu? Suruh makan bersama saya. Penyakit lain si ibu, suaminya nggak tahu apa-apa karena belum dikasih tahu. Nanti dikasih tahunya setelah Rasulullah pulang selesai. Ya, ini pokoknya kita sampai jam 2 nih malam, siap? Terus saya satu-satu saya jelasin. Karena tujuannya kita mau taklim, mau belajar. Keluar dari tempat ini, insya Allah tidak ada lagi yang pelit, semuanya dermawan. Kita keluarkan harta kita untuk yang baik-baik, untuk yang kira-kira kita berpikir ini manfaat untuk di akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang sudah mengeluarkan hartanya, ini adalah kebanggaan. Ini adalah satu anugerah,
satu nikmat, jaga nikmat tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya kata Rasulullah, saya mau makan sama istri dan anak Anda, suruh bergabung. Ini si suami masuk. Wahai istriku, mana anak-anak kita? Oh, anak-anak dari tadi siang main-main, sekarang capek ketiduran. Udah, gak usah dibangunin, biar kita aja yang makan. Keluar istrinya, ngomong bicara sama Rasulullah. Ya Rasulullah, anak-anak sedang tidur, katanya capek dari tadi main. Ya pikirnya seorang bapak, biarlah namanya lagi istirahat, nanti ngambil sisa berkas daripada berkahnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saya tidak akan makan kecuali anak-anakmu itu dihadirkan di depan saya. Rasulullah berhati, namun terjadi. Rasulullah sudah tahu apa yang terjadi, dan Rasulullah akan buktikan siapapun yang sudah berbuat baik untuk saya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya kata si suaminya, bu, jik sauran murang kali. Ya biasa ibu-ibu, nyiwitan, kejerok dari isyarat. Maksudnya biar bapaknya di dalam mau dikasih tahu dulu ini urusannya berapa. Masuk ini siapa? Si suaminya, permisi Rasulullah, silakan. Masuk, ketika masuk kata istrinya, bapak wae ngadugakeun. Aiku abdi masuk hese gugah. Tapi deg-degan nih. Subhanallah, si bapak kaluhur. Diselimutan lain dua-duana tadi. Dibuka selimut na eta murang kali gugah sadaya dua-duana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Padahal tadi tos maut dua tos maut, tos aya nyawaan. Begitu turun, si istrinya tadi ibunya bingung. Aing teh ngimpi, tak kumaha ieu. Tadi maut, ayeuna tuh turun tulan ayeuna. Lompatan. Ayo makan. Cek suamina, kunaon mah sih kan kayak dari kitu. Henteu naon. Ayo makan. Makan di situ. Ketika makan bagaimana orang bingung? Orang bingung kan ketahuan wajahnya. Si istri masih mandang anaknya, bener teu hirup teh. Rasulullah tersenyum. Langsung mengatakan kepada perempuan tadi, ceritakan apa yang terjadi. Ceritakan apa yang terjadi. Suami kaget, ada apa ya Rasulullah? Ceritakan, kata Rasulullah. Diceritakan, kaget. Atani Jibril, kata Nabi Muhammad. Datang kepada saya Jibril, ngasih tahu kejadian tadi. Allah kembalikan lagi rohnya karena engkau kalian semua keluarga ini sudah berbuat baik kepada saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan khawatir. Ngarayakeun mulut dan gawas kieu geus nyumbang segala macam, insya Allah Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Geus ulah jadi jalma medit deui. Jalma medit mah setan bagi lompat ke jalma medit mah komo deui jalma nu deukeut ke jalma medit naraka al-bakhil qaribun minan nar wa ba'idun minal jannah. Masya Allah, hanjakal sorangan sok aya jalma medit anehna naon ieu. Mana kunaon medit antara medit teh ya? Pertama, kalau medit ya, kemungkinan dia memang cinta dunia. Yang kedua, nggak tahu, mungkin duitnya haram. Ya, yang ketiga imannya kurang, banyak angan-angan yang dikatakan tulul amal, seakan-akan dia itu hidup selamanya di dunia. Sampai pernah ayah hiji jalma carita kieu ya Pak. Ini sih buat apa ya? Contoh saja. Ada satu orang meditnya minta ampun, sampai ke keluargana bae medit, ka keluargana medit, ka anakna medit, ka pamajika, ka istrina medit, sama tetangganya medit, sama dirinya sendiri medit. Padahal dia direktur. Kalau kerja pakai dasi, gajinya 30 juta, masya Allah. Tapi mau ditanya ku pamajikan aku istrina, Pak, beli mobil, mobil, bonah baik, bensin naik, cenah. Bos, teh kudu ganti oli, kudu ka bengkel, heman duitna mending dikumpulkeun. Yang geus Pak motor, sarua keneh. Sepeda, geus sepeda ge sarua keneh. Sarua pasti aya pengeluaran tambahan. Lah duitna jeung naon? Buat masa tua pok mate. Lah dipikir manehna bakal hirup sampai kok kalau bisa isukan modal kan teu nyaho. Makanya saya bilang orang yang pelit ini angan-angan, tulul amal. Dia seakan-akan hidup lama di dunia, kurang imannya sama Allah dan Nabi-Nya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk masa tua bilangnya, masya Allah. Sampai akhirnya dia kalau kantor bapak ibu ke kantor teh mapah, nuhun mapah, lempang. Jadi bahasanya mapah tak lempang.
Mapa sami ngatruk. Oh ngatruk. Nembe ilmu aja. Jalan Pak Kiai, jalan saking pelit teh lempang gelot. 7 kilo aing lempang teh handap jos meter kali ngos-ngosan tah. Kali lempang teh handap kali ngos-ngosan. Masya Allah, iya 7 kilo. 7 kilo lempang bolak-balik. Kunaon teu make mobil umum bar. Wah, mobil umum. Sajalan 20.000 bolak-balik 40.000, 40.000 dikali sabulan 1.200.000, 1.200.000 dikali setahun sabaraha 14 juta, 14 juta lamun urang 10 tahun deui pensiun menang duit 140 juta. Jadi mikir teh kitu teh medit mah. Nah ini. Sampai ke awak sorangan medit bayangkeun. Subhanallah, iya mah kacida alna teh. Masya Allah, lagi-lagi latih sampai pada suatu hari diuji sama Allah. Masya Allah, memang hebat ya. Saya senang kalau saya tausiah, ada yang kesinggung saya senang. Ya. Oh, paling senang saya. Tapi saya bukan mengatakan kesaksiannya ke nama seseorang. Terserah. Justru mau kesinggung, mudah-mudahan jajalan hidayah. Kenapa? Justru kalau lagi tempat kebaikan, Bapak, tempat kebaikan ini, orang yang kesinggung itu beruntung. Kenapa? Tempat kebaikan itu cahaya menurunkan hidayah. Justru kasinggung, alhamdulillah, aing kasinggung. Pulang dari sini dapat hidayah, kena cahayanya Rasulullah. Itu lamun kasinggung di tempat diskotik, tahulah tambah bulutan. Lamun kasinggung tempat nukia mah alus, alhamdulillah. Subhanallah ya jalma medit pas mau pulang dari kantor. Aduh, cenah. Aing mun balik lempang pingsan, kunaon beuteung peuri. Lapar. Lamun naik mobil 20.000 mikir. Memang bener jelema medit ka kalkulator teh di otak bae dibeuteung teh kalkulatoran. Top. Hebat sampai akhirnya naon neangan warteg nu kira-kira bisa tuang harga 5.000. Aya teh daerah dia dahar 5.000. Masih aya di ditu. 5.000. Asup ka warteg make dasi siga nu heueuh. Oleh mang jelema beungat 30 juta sabulan gajinya. Tapi medit masuk ke wartegnya biasa ibu-ibu warteg, waduh pelanggan baru nih. Ini makan mewah nih. Harus diservis nih. Masya Allah begitu masuk si bapaknya bilang, si ibunya bilang makan Pak. Iya makan. Lapar Bu. Mau sama apa? Nasi Bu, nasi. Wadahan nasi. Ketika diwadahi, Bapak mau sama apa? Belum nyebut lauknya, dia tanya itu nasi sebanyak itu berapa harganya? Waduh, 5.000 Pak. Kurangin, saya beli 3.000 aja. Teparu jeung ganjal nyampe imah di imah madang deui pamajikan geus masak heman. Dikurangan. Geus turut bae meureun husnudon si ibuna, meureun dieu iseng meureun dahar di warteg. 3.000. Naon deui Pak? Punten Bu, tempe sabaraha? 5 menit mah tanya heula. Sabaraha tempe? 1.000 Pak. 1.000. Geus sabaraha jadi 10.000 ya berapa? Opat cari cing meh kunaon teh? Neng, Ibu, Bapak, Adek, jawab atuh. Tiris. Oh, tiris. Masya Allah, jujur ini orang. Saya doain mudah-mudahan yang jujur ini ente dapat jodohnya cantik. Amin. Baik, solehah, lupa duit. Kalau yang perempuan mah bukan tiris, kaget nopo jelma kasih pos kieu di mana cina itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa tempe? 1.000, 4.000. Naon deui Pak? Masih seri, masih senyum si ibu-ibuna. Masih senyum. Masya Allah. Oh, naon deui? Tahu. Jadi sabaraha? 5.000 direm. Tapi kannya kurang hayang nanya, ieu opor Bu, lamun anjeunna bae teu make hayangna sabaraha? Gratis Pak. Terus mulai monyong si ibuna ya. Sewa bere caina. Itu mah medit ya. Bere caina. Masya Allah. Yes. Naon deui Pak? Sambal. Ah, hujan bongan ngomong tiris maneh heuh. Ayo. Mantap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sehujanan teh hujanan dengan naon? Oh tiris. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sok bergabung. Mepet. Ya kan dia masjid ya, masih bisa ya di masjid ya. Ulah mepet ka awewe. Wah, ulah mepet ka awewe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut.
Ini tausiahnya belum mulai. Biar penggerak dulu hati kita, biar keluar dari tempat ini biar lebih dermawan. Amin. Oke, masalah muludan makanya jam 12 wae ceritakan muludan, ceritakan jeung Nabi. Pokoknya saya akan membuat gerakan di mana umat di Indonesia ini biar jangan pada pelit, biar pada dermawan, apalagi sama sesuatu yang ada urusannya dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha karek dieureunkeun hujana rek lanjut hujana ya. Tepuk ka langit aing ya. Lanjut hujana rek dieureunkeun hujana. Eureunkeun. Nah. Ulahlah bahaya gimana minta doa kabeh ka aing. Tirisnya. Insyaallah. Bukan mah tengah teh. Allah jangan cai. Oh, nanti. Kehujanan Pak. Oh bapaknya mau mandi hujan ya. Sampai mana tadi cerita sampai mana? 4.000 5.000 mesin tahu ditambah angeuna jeung sambal. Sambalna ge gratis, sambalnya gratis. Dia makan cuma 5.000. Ketika tengah-tengah makan ada anak muda datang. Budak ora dongkap. Geus cicing kebetulan hujan gede eureun, cicing gede eureun hujan cicing. Kaki hujan gede. Ulah. Aja nabi kiri sekalian. Ya, akhirnya ada anak muda datang. Ketika anak muda ini datang ya Pak, dia datang, tahu ini anak muda langganan tetap si warteg. Pesan makan, pesan sama apa? Sama opor, sama tempe, sama tahu, sama karedok, sama kangkung, pokoknya makan mewah. Si jalma mentit tadi keder. Ieu jalma teh kumaha? Budak ora sakieu mewahna ye pasti leuwih beunghar ti aing. Aing bege nu beunghar gaji 30 juta sabulan, padahal ngan 5.000. Terus ditanya, "Dek, cina Dek, punten Adek. Adek ini kerjanya apa?" Dijawab, ku jalma ieu teh abdi cenah damel teh damel pangangguran. Pangangguran makan mewah ini. Iya, lah terus kulusnya dari mana? Oh alhamdulillah Pak, ia tidak saling kenal. Alhamdulillah. Urang teh nembean sabulan, kawin jeung janda anu beunghar pisan. Baheula cenah eta mantan salakina. Masjidna naudzubillah. Ngomongna jengkolot padahal nyinggung teh. Kasinggung teh. Mikir heueuh aing cenah. Ayeuna neangan duit capek-capek dikumpulkan mun aing modal kumaha ayeuna. Makanya orang kalau diingetin mati itu hebat. Ya, bisa menambahkan keimanan. Udguru aktiru min zikri hadimul ladzat. Aktiru perbanyak dari mengingat memutus daripada kenikmatan yaitu kematian. Biar bisa menahan hawa nafsunya dan dia bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya ketika dia bilang teringat, lamun aing paeh cenah ieu pakaya urang dicokot ku batur. Harta kita dinikmati sama orang lain, kalau istri kita kawin lagi sama yang lain. Akhirnya si suami pulang, ketika pulang subhanallah belanja segala macam, si istri bingung, "Pak, kunaon? Bapak teh ngimpi naon dia? Bisa ayeuna jadi bageur dia?" Dijawab, "Heeh, cenah Neng, daripada cenah ke bapak bae, mana kawin jeung batur, cenah aing ribu, aing rugi." Masya Allah. Oleh karena itu sekarang ya orang yang dermawan, orang yang banyak fulusnya tapi dia pelit, hati-hati ya kerjaannya. Berkat wasilah muludan, insya Allah akan ketemu kerjaannya, rezekinya mampet, insya Allah berkat muludan. Wa busyiral ajilah, pasti kabar gembira itu akan cepat, rizkinya pun akan datang. Berkat apa? Peringatan, dia hadir ikut senang dan memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada di luaran sana bilang bid'ah, tong bid'ah
ngeremekeun kajen teuing bid'ah kajen teuing bid'ah ini mah tidak perlu dalil yang sahih tapi perlu hati yang bersih dan iman yang sahih. Karena tidak sembarang orang, tidak semua orang diberi karunia oleh Allah untuk bisa memperingati, ikut hadir acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka tanya dalilnya, katakan sama mereka, nggak usah bawa Al-Quran, nggak usah bawa hadis. Karena kita terus terang aja bukan orang yang hafal Al-Quran. Kita ini orang-orang awam. Kalau mendebat dengan Al-Quran takut disalah, kendai akhirnya tuh bisa ngajawab. Jadi kudu kumaha ngadalilna gampang, taroskeun bae. Kamaranehna lamun ngomong zaman Nabi Allah muludan geus mending daripada muludan mending ngaji Al-Qur'an bae. Taroskeun ka aranjeunna. Yeuh, bejakeun tahu halal tah haram kitu bae geus aya. Tahu halal tah haram? Halal. Jawab, tahu halal tah haram? Halal. Tempe? Halal. Kangkung? Halal. Kol? Kecabah? Kerupuk, kentang, sambal kacang, diulek-ulek dihijikan jadi naon? Karedok, terus berubah arahnya, berubah enggak? Berubah. Karedoknya tadi halal atau haram? Halal. Halal kunaon? Dajeroana halal, eusina halal. Nyamuludan ge sarua itu kunaon? Bukan muludan sarua jeung karedok lain, ini mah secara logika, dalil akli, kiasnya. Biar belajar kiasnya. Muludan isinya apa? Sholawat. Sholawatana halal ka haram? Ya kan jeung masihan terang ka jalmi-jalmi anu sok ngaharam-haramkeun umat yang dicintai oleh Allah, yang mereka berbondong-bondong acara muludan ngaluarkeun artosna kahujanan bari jeung tiris. Masya Allah, jangan khawatir, kita pulang rumah masing-masing insya Allah dapat daripada maksud tujuan kita biar lebih dekat lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Itu tujuan yang pertama, agar lebih mengenal Rasulullah. Dan orang yang sudah mengenal Rasulullah, dia pasti akan mencintai Rasulullah SAW. Kita sering dengar, ya, tak kenal maka tak sayang. Tujuan daripada ulama biar kenal dia itu cinta sama Rasulullah. Saya mau tanya sekarang, ayo malam ini bersama-sama biar kita tahu cinta sama Rasulullah itu butuh syarat. Butuh apa, Bu? Syarat. Bukan seperti ibu mencintai si Udin, bukan. Bukan seperti ya Bapak Udin mencintai si Eti, bukan. Kalau cinta sama Udin, Eti, ya itu tanpa syarat silahkan. Tapi kalau cinta sama Kanjeng Nabi harus pakai syarat, gak bisa. Syaratnya apa? Dua. Yang pertama tahu syarat semua sama, kenal. Ini yang pertama. Ya, syarat pertama untuk cinta harus kenal. Gak bisa terkenal terus ujuk-ujuk cinta saha ente. Tuh bisa mun geus kenal kakarek ya. Tak kenal teh tidu kumaha. Makanya malam hari ini ayo sama-sama, khususnya masyarakat desa Gunung Batu, Pager Batu, Kampung Pasir Angin, belajar ayo malam hari ini. Bagaimana caranya kita bisa cinta sama Rasulullah. Kita ini bukan orang gak kenal sama Nabi, semuanya udah kenal. Cuman kenalnya sampai di muludan saja, di majlis, setelah majlis gak kenal lagi. Ini kebanyakan, betul? Betul? Kita mendengarkan cerita Nabi di mana? Di majlis. Setelah majlis, apakah kita kenal lagi sama sunnah? Apakah kita kenal lagi dengan akhlaknya Nabi? Apakah kita kenal lagi dengan ceritaannya Nabi? Tidak ada. Ini kekurangan umat. Makanya malam hari ini saya mengumumkan kepada kalian, ayo sama-sama. Selagi kita hidup di akhir zaman, jangan kayak nganjakal sahabat selamatkan ulang di akhirat sahabat. Duit mau bisa nyelamatkan, harta mau bisa nyelamatkan, anak mau bisa, kecuali anak dan harta untuk Rasulullah. Ini yang akan menyelamatkan kita. Tidak akan bisa anak dan harta untuk Rasulullah kalau di hati kita belum cinta sama Sayyidina Muhammad. Mau bisa. Nah, bagaimana cara untuk mencintai Rasulullah? Pertama harus kenal. Ayo sama-sama kita kenalkan, ya, yang sudah kenal mungkin beberapa waktu, yang mungkin kenal hanya di majlis, kita bawa pulang sekarang.
Kenal pertama dari apanya? Begini ibu bapak. Ibu sama pecinta apanya dulu? Wajah. Betul. Semakin kenal wajahnya, semakin sering dilihatnya, semakin sering mendekatnya, karena ketampanannya saya